Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertandingan antara Inggris melawan Iran yang berlangsung di Qatar dalam rangka Piala Dunia 2022. Inggris memainkan 11 pemain inti yang tidak jauh berbeda dengan Piala Dunia tahun terakhir ya, di tahun 2018, dengan perubahan yakni Bellingham sebagai gelandang, yang lainnya kurang lebih sama. Sementara Iran, ya saya tidak tahu ya, yang jelas saya tahu mereka ikut di Piala Dunia 2014. Nah, jalannya pertandingan kali ini, Inggris dari babak pertama sudah banyak menguasai pertandingan ya, terutama di babak pertama. Sementara Iran terlihat kesulitan untuk membangun serangan. Jangankan membangun serangan, namun memegang bola atau mengontrol bola selama 5 menit 5 detik saja tidak bisa. Ya, jadi babak pertama banyak dikuasai oleh Inggris. Di babak kedua tidak banyak perubahan. Inggris tetap menguasai pertandingan. Jadi Iran juga tidak banyak melakukan perubahan. Mereka sebenarnya Iran ini menekan dengan cukup baik ya. Namun di babak pertama dan kedua ini Iran awalnya bertahan di babak pertama, dan di babak kedua mulai menyerang ya. Tapi materi pemain dan kualitas pemain Inggris masih mempengaruhi besar di laga ini. Iran tidak mampu berbuat banyak, jadi Inggris total skornya adalah 6-2. Ini adalah hasil yang bagus untuk Inggris. PR mereka adalah kebobolan 2 gol melawan Iran, mencetak 6 gol. Jadi kebobolan ini adalah PR yang besar. Untuk sekelas Iran saja kebobolan 2 gol. Jadi ini Inggris dapat 3 poin. Jadi sekarang masih bermain Wales melawan Amerika Serikat di grup yang sama dengan Inggris dan Iran. Nah, Inggris ini bermainnya jam 8, jadi selesai jam 11, jam 10, dan jam 11 ini tadi langsung disambung Belanda melawan Senegal. Belanda melawan Senegal ini grup A ya, grupnya Qatar dan Ekuador. Qatar-Ekuador kemarin selesai dengan skor 2-0 untuk kemenangan Ekuador. Di laga Senegal melawan Belanda ini, Senegal sebelum pertandingan sudah resmi kehilangan Sadio Mane. Ini adalah kehilangan besar. Mane itu sangat menjadi pilar di Liverpool dan juga di Munchen, tampil bagus. Senegal sangat kehilangan. Sementara Belanda tidak banyak yang berubah ya, cuma Wijnaldum yang tidak dipanggil karena sulit mendapatkan tempat inti di Paris Saint-Germain. Di laga ini Belanda memainkan formasi yang cukup membingungkan ya, 5-3-2. Mereka mempunyai kiper yang tidak terlalu terkenal ya. 3 kiper mereka tidak terlalu terkenal. Lalu 5 back, 3 gelandang dan 2 striker. Belanda sepertinya menaruh banyak pemain belakang ya, 5, dan hanya memberikan 3 gelandang. Dan di mana gelandang di situ ada Berghuis yang menurut saya sudah posisinya terlalu itu ya, ke dalam. Kan Berghuis ini pemain menyerang.
dan 2 striker yakni Bergwijn dan Jansen. Sementara Senegal ya mereka beberapa pemain mereka itu masih bermain di Eropa, seperti Mendy di Chelsea, Koulibaly di Chelsea, Koyate itu di Liga Inggris juga, Gueye di Everton sekarang, dan banyak ya, masih banyak. Sarr juga dulu, Ismail Sarr itu dulu pernah di Watford, sekarang saya lupa. Dan juga Mane ya, Mane tidak main. Senegal merata menurut saya ya, walaupun kehilangan Mane ini sangat terasa. Langsung di jalannya pertandingan saya rasa 15 menit pertama terlihat Belanda informasinya membingungkan ya. Memang betul di lapangan Belanda ini seperti sulit untuk melakukan shoot on goal ya. Mereka cukup bagus membangun serangan, tapi dalam transisinya itu bertahan ke menyerangnya ya itu kurang bagus. Apalagi saat Senegal menguasai bola itu, Senegal terlihat lebih rapi ya, terstruktur dengan cukup baik. Nah ini 15 menit pertama ya, saya rasa Belanda formasinya masih kurang dipahami oleh pemainnya. Nah, Senegal mulai selesai 15 menit sampai 45 menit itu sudah mulai berimbang ya. Tapi Senegal ini walaupun saya rasa menguasai pertandingan di babak pertama, tapi masalahnya itu mereka tidak melakukan banyak shoot on target ya, itu tidak banyak tercipta di babak pertama. Sementara Belanda juga sama, cuma mereka problemnya itu pertahanannya tidak terlalu bagus ini. Mereka banyak diserang di sayap terutama posnya De Ligt ini keteteran, dia sampaikan kartu kuning. Ya pertama saya rasa saya memegang Senegal ya, mereka bagus, cuma kurang finishing ya, kurang shootnya tuh kurang mengancam. Sementara di babak kedua Belanda melakukan pergantian, memasukkan Klaassen dan Koopmeiners menggantikan ya Jansen ya, dan ya Jansen dan siapa gitu saya lupa, Berghuis ya, Jansen dan Berghuis diganti dan dampaknya sudah terasa. Tapi masih sama ya konsepnya, tapi Belanda dari pergantian ini mulai ada sisi terang di mana mereka mulai lepas dari permainan Senegal yang saya rasa sporadis, banyak otot, lumayan tidak terlalu itu ya, tidak terlalu banyak visi di sana, tapi mereka ngotot. Belanda mulai sampai 45 mulai sampai 80 itu sudah mulai bosan ya saya melihatnya itu, dan teman-teman di warkop, saya melihatnya ini di warkop dekat rumah saya ya, saya dan teman-teman berdiskusi kecil bahwa sepertinya seri karena dua tim itu sama-sama problemnya di finishing. Belanda itu menguasai bola, Senegal juga menguasai bola, tapi penyelesaian akhirnya itu sangat itu ya, membingungkan ya, tidak mengancam. Tapi mulai menit 80 ternyata Belanda mendapatkan harinya, di mana Cody Gakpo menit 83 mencetak gol dari sundulan yang saya rasa kipernya itu ini salah ya, karena maju tapi tidak dapat bola. Bahasanya pelatih yang diajarkan kepada saya, kiper ketika keluar dari sarang harus mendapatkan bola. Kalau saya misalnya tidak mendapatkan bola itu ya saya jangan maju ya, tapi Mendy ini maju dan akhirnya masuk ya, tapi saya lihat itu ada jebakan offset dari Senegal tapi gagal. Nah, setelah gol itu Senegal mulai menurut saya mulai tegang, mulai terburu-buru permainannya,
dan mereka seperti sudah maunya menyerang, sudah tidak terlalu terstruktur karena gol ini sudah membuyarkan konsentrasi. Karena saya rasa Senegal dari permainan mereka realistis tanpa Mane, saya rasa mereka mengincar seri ya. Nah, seharusnya mereka seri, tapi golin tadi sudah membuyarkan harapan Senegal dan akhirnya mereka kekurangan lagi menit 90, injury dari pemain pengganti Klaassen ya. Golnya serangan balik saya rasa, dan ini membuat ya skor akhir 2-0. Sangat disayangkan Senegal yang dari babak pertama menguasai bola dan menekan itu tidak mendapatkan poin, sangat disayangkan. Sementara untuk Belanda, walaupun mereka menang 2-0, tapi saya merasa permainan Belanda itu masih jauh dari harapan ya. Jadi jangan dilihat dari skor, lihat juga dari permainan. Saya lihat permainan Belanda itu masih jauh dari harapan. Aliran bolanya juga sepertinya textbook dan mudah dibaca, hanya bisa kiri kanan gitu, tidak ada umpan progresif ke depan, tuh kurang ya. Mereka sepertinya butuh gelandang serang yang mengatur serangan, dan saya rasa Belanda itu PR-nya formasi ya. Formasi ini sangat membingungkan. Saya rasa mereka harus bermain lebih menyerang dengan menempatkan lebih banyak pemain di tengah ataupun di depan. Tadi itu saat melawan Senegal, Belanda seperti terlalu banyak pemain bertahan di belakang ya, cuma 5 pemain dan itu pun koordinasinya juga kurang baik ya. Sementara untuk Senegal, mereka harus memulihkan Mane, karena kalau bermain seperti ini terus ya mereka sulit sekali. Mereka tuh Senegal sulit untuk melakukan menciptakan peluang ya, yang matang itu. Cuma mereka benar-benar mengandalkan fighting spirit ya, kadang berhasil kadang tidak, karena ini levelnya Piala Dunia. Terasa fighting spirit tidak akan cukup ya. Yang memenangkan Piala Dunia itu saya rasa ya fighting spirit, kerja keras, dan tentu bakat dibarengi dengan kerjasama, dan jangan lupa finishing ya, itu sangat penting. Finishing sangat penting. Di grup Belanda ini Senegal besok masih ada pertandingan lainnya juga, ada Argentina ya melawan Arab Saudi jam 5 ya kalau tidak salah. Saya belum melihat jadwal lagi ya. Saya besok akan kembali dengan review videonya ya, ditunggu saja. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah melihat video saya ini ya. Saya minta maaf karena baru kembali dari rehat yang panjang, karena saya merasa bosan ya, kehilangan hidup saya merasa seperti itu. Dan dari Piala Dunia ini semoga bisa menyembuhkan kehidupan saya ya. Terima kasih. Tunggu saya di review Piala Dunia selanjutnya. Mohon maaf jika videonya seperti itu ya, seperti semut, buruk sekali. Yang penting ada suaranya. Tunggu video saya selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.